Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat LK Pasa semua, dimanapun saja Anda berada? Semoga kita terus diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kawan-kawan malam ini, sehat semuanya ya? Puasanya gimana puasanya? Apakah puasanya masih bertahan? Tarawihnya gimana? Kalau saya puasa alhamdulillah sampai hari ini masih tetap bertahan. Artinya tidak ada yang bolong. Kalau tarawihnya sempat 4 atau 5 kali nggak ikut gitu. Kita isap dulu. Biasanya kalau orang bilang zaman dulu itu, mungkin sampai sekarang juga bilang, rokok itu memberikan inspirasi. Ya benar. Kadang-kadang ada ya sebagian orang, bahkan banyak, kalau dia nggak merokok itu kayaknya nggak hidup suasananya. Pakem ya. Oke kawan-kawan, malam ini saya mau bicara soal apa ya? Mungkin bicara soal apa yang kita geluti sekarang ini di medsos, yaitu YouTube. Siapa saja yang sudah sukses dan yang belum sukses, tapi untuk mencapai kesuksesan tentunya ada perjuangan ya. Menikmati sebuah proses itu lebih penting, jangan instan, karena banyak yang instan. Saya nggak mau sebut siapa-siapa, cuma pahami dulu gitu loh. Mati lagi, pahami tentang arti sebuah kesuksesan itu seperti apa. Karena orang di luar hanya melihat wah sukses, tapi proses yang dijalani itu mereka tidak tahu. Begitu juga mungkin dengan halnya dengan kawan-kawan kreator yang baru ya, saya nggak menyebutnya pemula atau lebih senior kita yang luar, nggak ada istilah itu. Nah, kalau bicara soal sukses dalam arti umum ya, nanti silakan dikaitkan saja dengan seorang content creator. Bagaimana menjadi seorang content creator yang baik itu kawan-kawan sebenarnya udah ngerti. Yang saya ingin tekankan bahwa kalau untuk sebuah kesuksesan itu kita mempunyai beberapa renungan, terutama di generasi zaman now, bahwa sukses bagi sebagian orang merupakan sebuah kalimat yang cukup mendalam ya. Namun bagi sebagian orang lainnya ada yang acuh. Jadi mungkin sebagian besar orang menginginkannya karena kesuksesan dijadikan tolak ukur keberhasilan seorang sejak dulu. Sejak lama itu memang jadi ini ya, jadi tolak ukur. Si A berhasil, si ini berhasil. Nah, maka dia akan selalu menjadi terpandang dilihat orang, wah banyak duit, banyak ini, banyak ini. Nah, jadi ketika seorang sukses itu akan membuat diri dia akan merasa bangga, itu udah pasti ya, dan ada semacam rasa kepuasan mendalam dari diri kita sendiri bahwa apa yang kita bangun dan cita-citakan berhasil kita raih, apalagi dalam kerja keras dan usaha dari kita sendiri. Sukses dalam kehidupan sehari-hari sering dikelompokkan dalam beberapa hal, yaitu seperti sukses karir, gelar, jabatan, popularitas, kekayaan, usaha, dan lain-lainnya. Nah, dari sisi kesuksesan tersebut ada hal yang bisa kita dapatkan, salah satunya mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain merupakan kesuksesan yang tercapai. Karena semakin banyak kita mendapat pujian dan pengakuan orang lain, itu menandakan bahwa kita benar-benar telah sukses. Nah, terlepas dari hal itu, ada sisi negatif yang sering merusak sikap seorang, baik yang telah sukses hingga orang ingin mencapai kesuksesan itu sendiri. Manusia selalu haus akan pujian, tapi mereka tidak sadar untuk mencapai kesuksesan itu melakukan berbagai cara demi mendapatkan pujian agar terlihat sukses di mata orang lain. Apalagi zaman sekarang ya, banyak yang lompat-lompat gitulah pokoknya. Banyak orang yang membicarakannya, dibicarakan kepada tetangga, teman, dan keluarga soal kesuksesan kita ataupun siapa. Mindset bagi sebagian besar orang
dalam memaknai kesuksesan itu sendiri tanpa disadari akan merusak dirinya sendiri ketika dia sudah sukses. Mereka akan merasa senang jika mendapat pujian demi pujian yang mengalir deras sebagai air terjun, dan mereka akan merasa gagal jika tidak pernah mendapatkan pujian yang membuat iri orang lain. Jadi kesuksesan itu sebenarnya itu bagaimana? Ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa apa yang menjadi arti dari sukses itu sebenarnya, bahwa sukses merupakan peristiwa ketika seorang manusia memiliki impian, kemudian impian tersebut tercapai, kemudian timbul rasa bangga. Kira-kira seperti itu ya. Gambaran sukses kita sebenarnya sederhana ya. Mungkin kawan-kawan ingat pada saat kita dulu masih di sekolah, mulai dari sekolah TK, dasar, SMP, sampai SMA, bahwa kita belajar menghadapi ujian. Dari suatu impian itu kita adalah lulus sekolah pada saat itu, mendapatkan nilai yang baik tentunya ya. Nah, ketika sudah lulus sekolah, kita akan merasakan senang dan bahagia karena impian yang sederhana tercapai, yaitu lulus. Nah, orang di sekitar kita akan merasakan hal yang sama, terutama orang tua kita sendiri. Mereka akan menceritakan kepada semua orang bahwa anaknya sudah lulus dan penuh semangat, dan jelas ada prestis yang menempel di dalam. Ada iklan lewat. Nah, satu contoh kecil, ketika kita melihat orang lain sedih, kita memiliki keinginan membuat orang tersebut bahagia. Lalu kita akan berusaha membahagiakannya agar kesedihan orang tersebut hilang dari. Akhirnya mereka tersenyum. Ya kan? Tapi ada juga hal sepele yang seperti tadi juga merupakan sebuah kesuksesan. Meskipun sukses tidak selalu kaitan dengan yang mapan ya, karir yang hebat, gaji yang tinggi. Satu hal yang penting akan kesuksesan itu adalah selama kita memiliki impian, baik sederhana maupun impian yang tinggi, ya, kita harus belajar untuk mendapatkannya, nikmati prosesnya. Dan masa di mana usaha kita itu tercapai, itu akan membuat kita merasa bahagia, ya kan? Hati kita senang, bukan sekedar pura-pura bahagia ya. Itulah namanya kesuksesan. Nah, jadi sukses yang kalau bisa memang endingnya happy ending, yang berakhir bahagia. Terkadang memang cuma kita sukses namun bahagia itu banyak sekali, itu banyak harta tapi nggak bisa menikmatinya, banyak gitu. Itu sering mungkin kawan-kawan lihat ya, banyak orang kaya di luar sana dengan jabatan dan gelar tinggi tetapi tidak bahagia, dan parahnya lagi ya, bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri setelah mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Nah, dari situ muncul pertanyaan, mengapa orang kaya belum tentu bahagia? Apa sih yang dicari mereka? Apalagi yang kurang, karena semuanya sudah didapat. Orang-orang itu hanya mencari harta tanpa tahu apa yang membuat mereka bahagia. Sederhananya, mengapa mereka menggunakan hartanya untuk kebahagiaan dengan hartanya? Bisa saja mereka membeli apa yang mereka mau, apa yang membuat mereka senang. Namun hanya satu kata yang mereka belum punya, yaitu bersyukur. Maka harus banyak-banyak bersyukur ini kawan-kawan ya, harus banyak bersyukur. Nah, jadi itulah kesuksesan versi saya ya. Mungkin kawan-kawan bisa mengartikan lain, silakan diartikan. Makanya kawan-kawan, ayo kita bisa beradaptasi dengan perubahan, mau selalu membuat perubahan, beradaptasilah ya, dengan sekitar kita, dengan alam sekitar kita, untuk menjaga kelangsungan hidup kita ya. Jangan sampai kita mengambil terlalu banyak, jangan biarkan dunia ini mengubah kita terlalu banyak ya. Seimbangkan segala sesuatunya, ambil secukupnya. Kalau berlebihan agak repot. Kita dapat meraih keindahan tanpa melalui sebuah proses. Itu ibarat proses pelangi yang tercipta setelah turunnya hujan. Maka kesempurnaan sebuah proses itu adalah kombinasi antara kebaikan, keindahan, kesedihan dan kebahagiaan, keburukan, terang dan gelap. Dan bagaimana kita tahu sebuah sinar itu menyala terang jika tidak ada kegelapan di sekitarnya? Bagaimana sebuah permata bisa menjadi sangat indah
tanpa proses kristalisasi jutaan tahun yang sangat keras. Maka kawan-kawan sekalian, nikmatilah sebuah proses hidup, karena tidak ada yang salah dengan diri kita selama kita masih bernapas dan bisa melakukan kegiatan aktivitas apapun di hari-hari berikutnya. Karena jawaban dari sebuah proses itu ada di hasil akhir, hanya ada di akhir. Kita memang tidak bisa memilih terlahir sebagai apa, tapi kita bisa memilih untuk meninggalkan dunia ini sebagai apa. Dan itulah yang membedakan manusia dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena kita punya pilihan untuk kita menjadi apa, ya kan? Sadarkah kita bahwa setiap objek yang ada di alam semesta ini, mulai dari makhluk yang paling berkuasa dan tak kasat mata, semuanya mempunyai takdir. Sudah ada blueprint yang mengatur semua ini. Maka jadilah kita sebagai makhluk sosial yang bisa saling berhubungan, berinteraksi, membantu satu sama lain. Ya kan? Tidak ada kesuksesan kawan-kawannya tanpa sebuah proses, tanpa sebuah bantuan dari orang lain. Makanya saling bantu, jaga pertemanan Anda. Jadilah kita sebagai matahari yang bisa menerangi dan memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Untuk kalian semua, mari kita selalu berevolusi dengan selalu membuat perubahan yang bisa menyajikan edukasi bermanfaat dan bagikan cinta Anda lewat karya Anda yang luar biasa. Demikian dari saya, El Kapasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.